Penampakan pocong dengan muka pucat dan mata seputih kapas di tangga rumah. Saat dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, setan yang menyakiti tubuh Ratih menantang. Baca aja terus. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan keselamatan. Pada kesempatan malam hari ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah nyata yang berjudul 4 tahun tinggal di rumah hantu. Nah, cerita ini kiriman dari Pijar 88. Oke, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan like, dan serta tinggalkan komen di kolom komentar. Oke, langsung aja saya ceritakan. Cerita bermula ketika seorang bernama Jaka beserta istri dan anaknya Pijar berasal dari rumah baru mereka yang terletak di kampung Singgarlaya, daerah Depok. Jadi si Jaka ini adalah si penulis cerita ini sendiri. Dan Jaka sendiri sangat suka desain rumah yang bergaya unik. Terlebih dahulu, tata letak rumah yang mengatur seperti villa di atas bukit. Namun, kebahagiaannya tak berlangsung lama ketika keluarga kecil itu terusik oleh gangguan-gangguan yang awalnya tak masuk akal. Bagaimana tidak, dikisahkan penulis tak kala dirinya sedang memperbaiki pipa peralon sembari merokok sebungkus rokok yang terletak di tak jauh dari lenyap secara misterius. Jadi rokoknya itu ngilang secara misterius di dekatnya, padahal itu rokoknya posisinya. Dirinya bingung, dibuat bingung dan kesal antara pembantu dan istrinya tak ada yang tahu kemana rokok itu menghilang. Sampai pada akhirnya 3 hari kemudian, sebungkus rokok yang mulai dilupakan justru terletak di tempat semula rokok yang itu hilang. Jadi dia rokoknya itu kembali lagi di posisi awal waktu rokoknya itu hilang. Selanjutnya gangguan yang datang mulai tercium bahwa apa yang terjadi merupakan campur tangan makhluk gaib yang ternyata tinggal di rumahnya. Pembantu rumah, Bi Ijah, tiba-tiba meminta berhenti bekerja. Bi Ijah tak membeberkan alasan dia berhenti bekerja. Namun Jaka melihat gelagat yang aneh dari Bi Ijah. Dengan rasa yang berat, mereka mempersilahkan Bi Ijah keluar. Pada akhirnya mereka memiliki pembantu baru yang bernama Ratih. Kejadian yang tak terduga akan terjadi pada mereka seiring Ratih bekerja. Tak lama Ratih bekerja, dirinya juga meminta berhenti seperti Bi Ijah. Kontan, Jaka dan istrinya terkejut. Mereka tetap tegang bahwa Ratih harus menyelesaikan kontraknya terlebih dahulu sampai mereka mendapatkan pembantu baru. Ratih pun tak jadi berhenti dan tetap menjadi pembantu mereka. Tetapi hal tak berlangsung lama. Suatu ketika saat pulang ke rumah, mereka mendapatkan rumah yang gelap dan menyadari bahwa Ratih ketiduran. Nama Ratih dipanggil-panggil, Ratih, Ratih, Ratih. Namun tak ada sautan sama sekali. Setelah membuka pintu rumah yang kebetulan dapat dibuka dari luar rumah, mereka tahu menuju kamar Ratih. Ratih didapat sedang mematung dengan rambut yang sebagian menutup muka. Saat Jaka bertanya mengapa dirinya tak kunjung membukakan pintu, Ratih justru menjerit-jerit, menangis, dan kemudian tertawa. Jelas Ratih kesurupan. Saat dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, setan yang menyakiti tubuh Ratih menantang. Baca aja terus. Di tengah-tengah suasana kalut karena menghadapi seorang Ratih yang semula pendiam mendadak menjadi bicara serampangan. Tak disangka saat dibacakan ayat suci tak mempan,
Barulah ketika didatangkan seorang paranormal, semuanya membaik. Dari paranormal pula diketahui bahwa si Ratih adalah gadis Bahulaweyan yang identik dengan gadis yang diikuti makhluk halus. Akhirnya diputuskan Ratih pun dipulangkan agar tak terjadi hal-hal itu lagi. Beberapa peristiwa menyeramkan, sebut saja ketika suatu malam saat Jaka sedang berkutat dengan komputernya, dia mendengar suara gemeretak. Sebari lantai di dekat kamar utama bergerak-gerak seperti ada sesuatu dari dalam yang keluar. Percaya tak percaya, saat keramik yang menjadi alas lantai rumah itu ternyata itu adalah keramik makam. Dari kisah-kisah ini, seorang penulis ini menceritakan kalau di rumahnya itu banyak kejadian-kejadian yang janggal. Contohnya aja seperti penampakan pocong dengan muka pucat dan mata seputih kapas di tangga rumah. Ada juga setan yang menjelma menjadi ibu mertua Jaka dan memarahi pembantu-pembantu yang bekerja di rumah Jaka seperti Ratih, Budarmi, sampai kemudian seperti dua pembantu sebelumnya meminta berhenti bekerja. Setelah itu, Pijar anaknya Pak Jaka ini semakin meningkat dan hiperaktif semenjak tinggal di rumah itu. Lantas Jaka dan istrinya membawanya ke psikolog bernama Pak Arman. Mulanya Jaka sempat kebingungan untuk mencari rumah Pak Arman karena saat ditelepon ponsel Pak Arman sedang sibuk. Akhirnya tepat jam 10 malam, Pak Arman menelpon balik dan mengatakan bahwa beliau akan menunggu di rumahnya. Kedatangan pertama mereka disambut dengan baik oleh Pak Arman dan istrinya. Selang beberapa bulan setelah Pijar mulai kontrol, perintah kembali menemui Pak Arman di rumah adat. Dicarinya rumah Pak Arman menuju gang-gang yang masih teringat di benaknya. Namun yang ditemukan justru rumah tua, tak terawat dan hampir roboh. Kembali gang-gang tersebut ditelusuri, namun hasilnya yang didapatkan sama rumah tua itu. Lalu Jaka menghubungi Pak Arman dengan ponselnya. Tetapi anehnya, bukan nada sibuk yang didapatkan, melainkan nomor yang Anda putar salah. Tak hanya kejadian aneh itu, aura negatif rumah yang rupanya ditinggali banyak setan itu telah merambah ke pekerjaan Jaka. Jaka mengalami cobaan-cobaan yang berat karena suatu hal dirinya dibebani hutang-hutang yang sejatinya bukan kesalahannya. Setelah bergulat dengan rumah berhantunya, Jaka dan istrinya menyerah. Mereka pun pindah dari tempat itu dan memulai kehidupan baru di rumah yang baru. Akhirnya teror terhadapnya berhenti, namun tak berarti setan-setan yang mendiami berhenti meneror pada pemilik yang baru. Pemilik baru tak berbeda jauh dengan Jaka, mulai dari bangkrut sampai melihat penampakan yang pernah dialami Jaka. Oke teman-teman, cerita kali ini sampai di sini dulu, dan jangan lupa subscribe, like, and share videonya, dan jangan lupa tinggalkan komen di kolom komentar. Dan kalau kalian mempunyai cerita yang mistis atau horor, langsung aja kalian kirim ke email saya. Nanti saya akan tulis di deskripsi. Oke, videonya sampai sini dulu, dan pantengin aja channel ini terus ya. Dan nanti akan upload cerita-cerita yang akan menarik lagi. Oke, saya Irfan Arya Nugroho pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.